Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara pembahasan mandi. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Far'un ayhada far'un, ialah ini suatu cabang. Lau iktasala, seandainya mandi siapa orang, li janabatin, untuk mandi janabah, wa nahwi jum'atin, dan mandi seumpamanya mandi Jumat. Jadi orang ini mandi seumpama ada orang mandi junub juga dan mandi Jumat juga, seperti itu. Biniyatihima, dengan niat keduanya, niat menghilangkan junub dan niat mandi Jumat. Hasola, maka hasil apa keduanya, jinabah dan Jumat. Jadi kalau orang niatnya bareng, niatnya disamakan dengan orang mandi dengan berniat keduanya untuk menghilangkan janabah atau niat mandi Jumat, maka udah hasil. Wa ingkana, sekalipun ada al-abdolu, apa yang lebih utama, ifroda kullin, ialah menyendirikan masing-masing, biguslin, dengan mandi. Jadi walaupun memang yang lebih utama ialah menyendirikan masing-masing, menyendirikan niatnya atau mandinya masing-masing. Misalkan mau subuh dia mandi junub, ntar Jumatnya jam 11 dia mandi lagi, itu boleh. Atau mau subuh dia mandi junub, udah mandi junub pada waktu itu juga, sudah selesai mandi junubnya, dia niat mandi sunnah. Nah ini dia. Jadi seumpama dibarangkan pun tidak masalah. Dia telah mencapai, artinya sah mandinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Auli ahadihima, atau mandi karena salah satu keduanya. Dia mandinya hari Jumat, maksudnya mandi janabah dan Jumat. Dia ingin Jumat saja, atau dia ingin junub saja, mandi janabah saja. Hasola, maka hasil apa ahaduhuma fakot saja. Jadi kalau dia niat mandi salah satunya, maka sesuai apa yang dia niatkan, seperti itu. Yang tidak dia niatkan, ya tidak jadi. Kemudian walau ahdasa, seandainya hadas siapa man, seandainya hadas siapa man, summa ajnaba, kemudian junub siapa man, kafa, maka cukup goslun wahidun, apa basuhan satu. Kita lanjut. Fa'in lam yanwi, sekalipun tidak berniat siapa man, ma'ahu, bersamanya mandi, al udu'a, akan udu, wala rottaba, dan tidak berturut, tidak mengurut siapa man a'do'ahu, akan anggota-anggota udu. Jadi apabila seseorang berhadas kecil maksudnya, kemudian ia junub, dia berhadas kecil juga dan junub juga, maka cukup baginya satu kali basuhan, satu kali mandi ya, satu kali mandi, satu kali basuhan. Sekalipun tidak niat wudu dan tidak menertibkan anggota wudu. Hal ini ya, hal ini walaupun misalkan dia berhadas kecil dan junub, maka sekali mandi ya sudah cukup, tanpa orang tersebut berniat dengan mandinya itu pada niat wudu dan tidak menertibkan orang tersebut pada anggota-anggota wudu. Jadi kalau udah dia mandi hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya ya cukup, sudah mencukupi, sudah hilang gitu. Walaupun memang ada ulama yang mengatakan bahwa ya mandi udu. Jadi kalau misalkan dia mau sholat, ya dia harus berudu, seperti itu. Makanya udu sini, yang pembahasan sebelumnya adalah dikatakan disunahkan berudu. Disunahkan berudu, walaupun udah mandi, maka disunahkan berudu, baik
di awalnya, di awal mandi, di pertengahan atau di akhir. Namun yang lebih afdal adalah di awal mandi, seperti itu. Jadi tetap berwudu. Karena apa? Hilaf ulama yang mewajibkannya. Jadi kita keluar dari ulama yang mewajibkannya, kita tetap berwudu. Far'un. Ialah ini suatu cabang. Yusannu disunahkan li junubin. Bagi orang yang junub, wa haidin dan orang haid, wa nufasa'a dan orang yang nifas. Ba'da inqita'i damiha, setelah terputusnya darahnya perempuan, darahnya haid dan orang nifas, disunahkan apa? Ghuslu farjin, apa membasuh farji, membasuh kemaluan, wa wudu'un dan wudu, linaumin untuk tidur, wa aklin dan untuk makan, wa syurbin dan untuk minum. Jadi linaumin untuk tidur, wa aklin untuk makan, wa syurbin untuk minum. Jadi disunahkan bagi orang yang junub, bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas, ketika memang orang haid dan nifas ini terputus darahnya, dia disunahkan apa? Membersihkan kemaluan, membasuh kemaluan. Dan berwudu setiap mau tidur, mau makan, dan mau minum, seperti itu. Baik, begitu juga orang yang junub. Ketika udah selesai junubnya, artinya bersetubuhnya, dia kan junub. Hanya saja mandinya ditunda. Dan ia mau makan, maka disunahkan dia berwudu. Atau dia mau tidur, disunahkan berwudu. Wa yukrahu dan dimakruhkan fi'lu syai'in, apa melakukan sesuatu min dalika dari itu. Dari itu yang disebutkan, maksudnya bila uduin, tanpa ada udu. Jadi hilaf dari sunnah adalah makruh. Jadi kalau kita berbeda dengan sunnah, artinya kita dimakruhkan. Jadi kebalikan dari itu, kalau kita makan tanpa berudu, tidur tanpa berudu, minum tanpa berudu, kita lagi junub, maka adalah makruh hukumnya. Kemudian wayam bagi dan seharusnya alla yuzilu, apa harus tidak menghilangkan siapa mereka junub sampai akhir, junub, haid dan orang-orang nifas, qoblal gusli, sebelum mandi, sya'ron akan rambut, wa zufron dan akan kuku, wakaza dan seperti itu rambut dan kuku, daman juga akan darah, seperti itu. Jadi semestinya, seharusnya orang itu tidak menghilangkan sebelum dia mandi, ya, mandi hadas, rambutnya, kukunya dan juga darahnya. Kenapa demikian? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya rambut, kuku dan darah yuraddu dikembalikan fil akhirati, di dalam akhirat, junuban hal dalam keadaan junub. Jadi kalau demikian adanya, artinya sebelum mandi dia hilangkan, maka di akhirat anggota-anggota yang dipotong tadi seperti rambut, kuku, mungkin darahnya akan dikembalikan di akhirat dalam keadaan junub. Jadi seharusnya memang kita mandi dulu, ya, mandi dulu. Maksudnya tidak menghilangkan sebelum kita mandi dari rambut kita, kuku kita dan darah kita. Jadi darah misalkan jerawat, kita lagi junub atau haid, kita kopein sehingga berdarah. Nah, itu jangan dulu. Sebaiknya ditahan. Wajaza dan boleh. Takasyufu, apa membuka, lahu baginya, ailil gusli, maksudnya untuk mandi, fi khulwatin di tempat yang sendiri, au bihadratiman, atau dengan kehadirannya orang, ya juzu yang boleh, nazaruhu, apa melihat nyaman, ila auratihi, kepada auratnya orang yang mandi, seperti jaujatin, seperti istri, wa amatin dan budak perempuan. Nah, jadi boleh kita membuka karena mandi, di tempat yang memang kamar mandi, di tempat yang sendiri. Jadi boleh kita telanjang maksudnya, atau boleh kita berbuka tapi yang ada di sekitar kita itu orang yang boleh melihat aurat kita, seperti istri kita dan budak perempuan kita. Watsatu abdolu,
Dan adapun menutupi afdalu ialah lebih utama. Jadi ya menutup tetap lebih utama seperti itu. Waharuma dan haram apa? Nah, takasyuf artinya membuka. Inkana jika ada sama ialah di sana man siapa orang yahrumu yang haram nazruhu apa melihatnya siman ilaiha kepada aurat. Bismillah, saya ulang. Waharuma dan haram. Waharuma dan haram. Ingkana jika ada sama ialah di sana man siapa orang yahrumu yang haram nazaruhu apa melihatnya man ilaiha kepada aurat. Kama haruma sebagaimana haram fil khalwati di tempat yang sendiri bila hajatin tanpa ada hajat. Jadi yang haram itu ketika di sana ada orang yang memang orang itu haram melihat aurat kita seperti itu. Ketika kita mandi, namun di sana ada orang lain yang akan melihat kita aurat kita, maka haram. Sebagaimana kita haram membuka atau telanjang di tempat yang sepi bila hajatin tanpa ada hajat. Nah, kita di mana di rumah atau di mana tempat apa kita telanjang sendirian, maka ini juga haram tanpa ada keperluan. Wahalla dan halal. Nah, apa membuka pihak di dalam sendirian liadna gorodin karena paling rendahnya tujuan kama sebagaimana keterangan ya'ti yang datang apa mak. Nah, jadi yang halal itu membuka, yang maksudnya yang boleh itu membuka aurat di tempat yang sepi untuk tujuan yang tidak seberapa, artinya yang serendah-rendahnya tujuan. Jadi maksudnya halal di dalam menyendiri itu karena serendah-rendahnya tujuan. Keterangannya nanti memang, tapi dijelaskan adalah seperti mandi. Ya mandi kan ada tujuan, ada hajat. Orang ini telanjang ya boleh, hajatnya apa mandi, ini dibolehkan. Nah, selain itu kita telanjang sendirian tanpa ada sebab, tanpa ada hajat, tanpa ada uzur, tanpa ada keperluan apapun, telanjang saja di tempat sepi, walaupun tidak ada yang melihat, tetap haram hukumnya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.